Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Anggreni. Saya sebagai pemateri 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Otonomi Daerah. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti undang-undang atau aturan. Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan mandiri, sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi sesuai yang dibutuhkan daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah sudah berdaya atau mampu untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak luar. Beberapa pendapat para ahli: 1. F. Sugeng Isnianto mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga. 2. Ateng Syarifuddin mengemukakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, atau tidak terikat atau tidak bergantung kepada orang lain atau pihak tertentu. Ketiga, Syarif Saleh berpendapat bahwa otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah pusat. Keempat, pendapat lain dikemukakan oleh Benyamin Hussein tahun 1993 bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintah pusat. Sedangkan Philip Mahmud tahun 1983 mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas atau kekuasaan atau wewenang yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber-sumber material yang substansial atau sesungguhnya yang inti tentang fungsi-fungsi yang berbeda. Landasan Hukum Otonomi Daerah. Pasal 18 Nomor 2 Undang-Undang 1945 berbunyi, pemerintahan daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur yang mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat. Asas desentralisasi, yaitu penyelenggaraan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya menjadi urusan pemerintah daerah. Asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal wilayah tertentu, dan pada hakikatnya hal itu tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Asas tugas pembantuan atau Medbewin, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota atau desa, atau dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa. Asas-asas pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi luas, yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencangkup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan oleh undang-undang ditetapkan tidak menjadi wewenang pemerintah daerah. Otonomi nyata, yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan untuk tumbuh dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab, yaitu perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenang kepada daerah sebagai wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonomi. Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah diantaranya adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dan mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah, yaitu memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman daerah, didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab,
Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonom, serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif. Harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang menentukan prospek otonomi daerah. Faktor yang pertama adalah faktor manusia sebagai subjek penggerak dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor kedua adalah faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Faktor ketiga adalah faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Dan faktor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen. Sasaran yang akan dicapai melalui kebijakan otonomi daerah, di antaranya adalah peningkatan pelayanan publik, pengembangan kreativitas masyarakat dan aparatur pemerintah daerah, kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan, pemberian jaminan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. Berikut artikel terkait otonomi daerah yang berjudul Dana Otsus Rp 126,9 triliun belum bisa tingkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Pada 2022 mendatang, masa berlaku Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua akan habis. Dewan Perwakilan Daerah pun melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan untuk membahas rencana status otonomi khusus Papua pasca tahun 2022. Di dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemerintah telah mengucurkan dana otonomi khusus hingga Rp 126,9 triliun. Namun demikian, Suhasil mengatakan penggunaan dana otsus dalam 18 tahun terakhir belum maksimal. Indikator kesejahteraan di Papua pun belum menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dalam 18 tahun terakhir. Dia juga mengatakan, dengan alokasi anggaran tersebut, indikator pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah Papua lebih buruk jika dibandingkan dengan daerah lain yang tidak menerima dana otsus. Hanya indikator stunting dan akses air bersih di Papua, serta akses sanitasi layak di Papua Barat yang mengalami perbaikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten kota dengan karakteristik serupa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.